Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial HTML dan CSS. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya mengenai membuat form. Kali ini bagian yang kedua. Jadi di bagian kali ini kita akan membahas beberapa form control lanjutan, yakni select box, file select, button controls, dan hidden form. Oke, lanjut langsung ya. Form control mengenai select box. Apa itu select box? Select box itu sebuah pilihan yang sifatnya kalau kita klik dia akan ada beberapa tampilan ke bawah yang bisa kita pilih salah satunya. Contohnya begini. Saya yakin Anda pasti pernah lihat. Oke, kita gunakan tag form seperti biasa, kemudian kita gunakan select. Nah, tag select ini artinya kita akan membuat pilihan, membuka sebuah komponen pilihan yang di dalamnya dalamnya ini kita bikin ada teks pembuka dan penutup. Di dalamnya di bagian select sini atribut ya kita kasih name, terus namanya misalnya pilihan usia, misalnya pilihan usia. Oke, di bawah sini kita gunakan tag option. Nah, di sini kita kasih value dalamnya, value misalnya kanak-kanak. Nah, value kanak. Oke, di sini usia kanak-kanak kita masukin. Masa kanak-kanak itu 5 sampai berapa ya? 11. Ya, 5 sampai 11 tahun. Menurut data dari Departemen Kesehatan RI tahun 2019, ingat saya ini. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa masukkan pilihan yang lain di sini selain kanak, remaja. Terus remaja itu dari 12 sampai 16, 12 sampai 16 ya. Oke. Oke, terus bikin lagi. Habis remaja, dewasa. Dewasa itu umurnya udah 18 tahun, 17 tahun ya. 17 tahun itu udah dewasa. Dua dewasa itu sampai umur 35 lah kalau nggak salah. Ya udah ini aja deh misalnya ya pilihannya ya. Misalnya ini aja pilihannya. Oke. Sekarang tampilannya kayak apa? Coba pakai split screen. Nah, kayak begini. Tuh, itu gampang ya. Oke, kita tambahin deh. Select nih. Nah, ini kita kasih di sini. Kita kasih di sini P aja deh. Pilih usia yang sesuai. Nah, seperti ini. Nah, jadi lebih ini ya, lebih gampang ya, lebih enak ya ngelihatnya ya. Pilih usia yang sesuai ya, tinggal pilih di sini gitu. Gampang ya? Gampang dong. Oke, sekarang atributnya. Atribut apa yang bisa kita gunakan selain name ini di bagian select? Ada atribut lain namanya size. Size ini untuk menentukan panjang ke bawahnya. Misalnya 5. 5 ya jadi panjang ke bawah gini. Nah, tapi defaultnya ya kosong. Kosong aja begini, tetap 1 gitu. Mau 1 atau 2, defaultnya 1. Kalau 2 ya kayak begini, 3 ya kayak begini ya. Anda tahu sendirilah gunanya untuk apa ya. Oke, kemudian ada atribut lagi namanya multiple. Multiple itu artinya multiple artinya kita bisa memilih lebih dari satu di sini. Untuk memilihnya ya bisa gunakan tombol shift atau control, seperti di klik control tahan. Nah, gini, pilih usia yang sesuai. Jadi kita bisa pilih lebih dari satu. Kalau kita menggunakan multiple, tapi jarang sih multiple begini dipakai. Biasanya kalau mau multiple ya kita pakai checkbox saja ya. Ngapain pakai begini, agak repot bikin repot yang inputnya gitu. Oke, itu tadi tentang atribut di bagian text select.
Oke, di bagian option ada juga yang bisa kita pilih. Kita bisa masukin atribut juga di sini. Value udah, kemudian apa ya? Selected. Selected flag artinya secara default yang kepilih pasti yang paling atas ini 5 sampai 11 ini. Kalau misalnya selected flag ini kita pindahkan ke bawah, contohnya di bagian sini. Nah, yang selected itu yang 17 sampai 35, yang ini yang ke bawah. Ya, ini cuman untuk menentukan default pilihan aja ya. Tapi nggak mau diisi juga nggak apa-apa selected ini. Oke, kemudian ada atribut namanya label. Label sebenarnya untuk memberikan nama pada ini yang 5 sampai 11 ini. Jadi kita kasih label ini opsional. Anda bisa kasih label atau enggak, silahkan. Kita kasih misalnya 5 sampai 11. Oh, dewasa. Dewasa. Nah, kita kasih label dewasa di sini. Kita kasih label juga. Label di sini remaja. Nah, di sini kita kasih kanak-kanak. Nah, ini sebagai pengganti aja dari teks yang akan tampil di antara tag option ini. Jadi kalau misalnya ada label di sini, maka apapun isi yang ada di sini di antara tag option ini akan diabaikan gitu. Kita boleh hapus jadi. Jadi yang dipakai adalah label, label kanak-kanak. Memang disarankan pakainya tuh label ya sebenarnya ya. Yang disarankan pakai label. Nah, ini. Baca, tahu, dewasa. Nah, ini. Itu. Tapi ya silakan Anda pilih mau pakai label atau tulisan di antara tag option ya silahkan. Itu pilihan Anda. Yang penting Anda pahami dulu bagaimana cara membuat drop down select box. Select box. Nah, cara bikin drop down select box. Oke, paham ya? Pasti paham. Oke, itu tadi pembuat select box. Sekarang cara bikin file select. File select itu kita akan membuat sebuah tampilan supaya pengguna dapat memasukkan file yang diinginkan. Biasanya akan ada tampilan gini di web itu. Klik untuk memasukkan file gambar gitu. Nah, kita bisa bikin yang semacam itu. Nah, ini kita hapus dulu di sini. Masukkan gambar. Misalnya kita tambah label sini masukkan gambar. Oke. Oke. Perintahnya untuk mengupload file kita gunakan input juga. Tag input, cuma kita ganti tipenya. Type. Nah, type kita pilih file input jadi ya. Jadi kita diminta, jadi kalau input ini artinya pengguna itu diminta untuk memasukkan sesuatu. Tipenya adalah file dan nama dari komponen input ini adalah misalnya upload gambar. Nah, ini cuma nama aja, nama dari komponennya. Ini komponen untuk mengupload gambar. Jadi desainer tahu, oh ini komponen ini gunanya untuk mengupload gambar gitu. Oke, terus kita gunakan accept. Nah, tipe file apa yang mau accept, yang mau diterima? Apa aja? Ada application. Nah, ini application. Ini application gini, application tipenya Excel, terus ada juga macam-macam misalnya saya ulangin deh tadi. Accept. Nah, accept. Nah, application, terus ada audio, terus ada image pun banyak, ada JPEG, TIFF, macam-macam deh. Misalnya JPEG deh misalnya. Atau kalau nggak mau JPEG, sebenarnya kita bisa masukkan semuanya. Gitu. Bintang ini menandakan semua tipe file gambar gitu. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Masukkan gambar. Kalau kita klik browse, nah ini. Nah, dia akan meminta kita memasukkan sebuah gambar gitu. Misalnya saya masukin gambar apa sih di sini? Saya punya gambar apa ya? Nah, misalnya gambar ini. Nah, ini jadi gambarnya masuk gitu. Paham ya? Ini contoh aja. Oke, itu tadi tentang file select. Nah, sekarang kita bahas mengenai button controls.
Oke, button controls itu adalah sebuah tombol yang ada di web yang fungsinya macam-macam. Ada fungsi submit, ada reset, terus ada button biasa, terus ada yang namanya image. Kita bahas satu-satu button control ini. Oke, ini hapus dulu. Oke, pertama, kok ini hilang? Oh ya. Oke, button control. Anda pasti tahu yang namanya tombol submit ya. Tombol reset, terus tombol yang ada gambarnya ya. Oke, jadi gini. Misalnya kita mau membuat tombol submit, gampang. Kita gunakan tag input juga. Input yang tipenya, nah ada pilihan hidden, image, password, radio. Password udah kita bahas ya. Jadi kita saat ini pilih submit. Itu. Kemudian name misalnya kirim. Kemudian value nilainya. Nah, ini tulisan yang akan tampil. Misalnya kirim laporan. Itu. Seperti apa tampilannya? Nah, kayak begini. Jadi, button ini, tombol ini, dia behaviornya atau kelakuannya bertipe submit. Namanya, nama komponennya kirim dengan nilai yang sesuatu yang tampil teks di sini adalah kirim laporan gitu. Gampang ya. Jadi setiap kita mengklik tombol ini, maka apapun yang tampil di form yang tampil itu akan dikirim ke server, akan disubmit ke server gitu. Oke, itu tombol submit. Terus ada varian lagi. Namanya tombol yang bertipe reset. Nah, reset itu ya pasti tahu dong ya. Anda pasti kenal ya tombol reset. Reset itu ya untuk misal aduh kita salah isi nih. Udah reset aja lah tampilannya daripada kita ngapus satu-satu yang ada. Misalnya kan kita disuruh ngisi form nih, formnya panjang. Ya, salah isi. Masa harus dihapus satu-satu lama? Udah klik reset aja. Jadi apapun isinya bakal ke reset semua. Jadi kosong lagi gitu. Gampang ya. Cara buatnya kayak begini, tipenya reset, terus kasih nama, name-nya ya reset aja nggak apa-apa. Terus value misalnya hapus semua. Nah, gitu. Jadi hapus semua. Jadi semua form isinya dihapus gitu. Gampang ya? Gampang dong. Oke, itu reset. Terus ada tombol yang sifatnya button. Kita gunakan tag input juga yang tipenya button. Dengan nama, name misalnya oke. Namanya oke dah, oke huruf kecil semua. Terus value oke. Nah, ini tombol apa sih oke ini? Nah, jadi tombol ini yang sifatnya tipe behaviornya button ini beda dengan reset, beda dengan submit. Kalau submit itu artinya mengirim sesuatu ke server. Reset menghapus apa yang ada tampil di form saat itu. Kalau button, nah ini sekedar klik oke, ya ini buat konfirmasi aja. Misalnya apakah data yang Anda isi sudah sesuai? Ya, kalau udah oke, ya udah dia akan, kalau diklik oke, biasanya dia akan lanjut ke halaman berikutnya gitu. Ini cuma sekedar tombol biasa ya, untuk konfirmasi aja biasanya. Oke. Kemudian ada lagi tombol yang bentuknya gambar. Bukan link ya, tapi gambar. Ini beda sama link. Kita gunakan tag input seperti biasa yang tipenya image. Oke, image. Terus name. Namanya ya tombol gambar aja deh. Tombol gambar. Tombol gambar aja. Cuma nama doang. Kemudian src artinya source, ini nyimpen di mana gitu. Saya simpan di HTML, terus belajar, terus images, terus java logo.png. Benar nggak ya? Oh iya benar. Oke, ini gambar yang udah saya simpan dari pertemuan sebelumnya yang saya pernah kasih lihat ya. Oke, di sini nah ini sehingga nah kalau mouse-nya saya arahin ke sini berubah kan dia jadi kayak nunjuk sesuatu gitu ya. Ini bentuknya tombol. Sama kayak sini, tombol cuma dia bentuknya gambar gitu.
type-nya image karena dia berbentuk gambar. Ya fungsinya sebenarnya nggak jauh beda sama yang lain, cuma bedanya dia bentuknya gambar aja sih. Yang kalau diklik ya dia akan ngapain nanti ya itu apa ya, itu sebenarnya ada pembahasan lebih lanjut tentang JavaScript sebenarnya. Tapi ini saya cuma contohkan cara bikin tampilan aja ya, tampilan logo tombol berbentuk gambar itu seperti apa gitu. Oke, paham ya gimana cara membuat varian-varian tombol di sini? Ada submit, reset, button, dan image. Oke, itu button control. Kemudian ada namanya hidden form. Hidden form itu artinya form yang menyembunyikan sesuatu. Punya sebuah nilai yang kalau kita klik sesuatu, kalau kita submit, maka nilai itu akan dikirim ke server. Oke, contoh hidden form itu gini deh. Mana tadi? Oke, ini saya hapus dulu. Oke, misalnya saya punya form seperti ini deh. Nama, nomor ID, kemudian kirim, hapus. Misalnya nama saya misalnya bla bla bla, nomor ID bla 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 bla. Kalau mau dihapus kan kita klik reset aja sini, reset, hapus. Nah, kalau misalnya mau kirim ya kirim gini seperti biasa. Nah, jadi yang namanya hidden form itu adalah sebuah form seperti ini, tapi dia menyembunyikan nilai tertentu di belakangnya, di mana nilai itu nanti akan dikirim ke server kalau kita mengklik ini submit, tombol yang sifatnya submit, yakni kirim ini gitu. Caranya untuk membuat sebuah nilai tersembunyi ya, menyembunyikan sebuah nilai di dalam form, kita gunakan di sini misalnya, nah di sini deh, kita gunakan input. Nah, type-nya pilih hidden. Nah, di sini jadi ada sebuah nilai yang sifatnya tersembunyi. Nilai yang sifatnya tersembunyi di mana nama komponennya ini adalah apa yang mau disembunyikan ya? Angka deh. Misalnya angka, asal aja deh. Angka ini cuma nama aja ya, angka. Dia menyembunyikan sebuah angka. Di mana nilai dari angka tersebut adalah misalnya 10 misalnya ya. Nah, kemudian kalau kita kirim, nah misalnya seseorang sudah mengisi namanya misalnya Joni, nomor ID bla 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 bla. Saat dia mengirim, plek gitu. Nah, ini yes saja. Saat dia mengirim, mengklik kirim, nah si ini value 10 ini, nilai ini akan ikut dikirim ke server secara diam-diam tanpa kelihatan di sini. Jadi ini cuma untuk sebuah komponen untuk menyembunyikan nilai aja, nilai tersembunyi lah dalam form itu. Ya, jadi gini. Misalnya kita ngetik nama siapa tadi, nomor ID siapa, pada ngeklik kirim, nah si angka ini, si form ini akan mengirimkan sebuah uh, sebuah input type yang sifatnya tersembunyi yang namanya angka dengan nilai 10. Entah diproses untuk apa ya, saya tidak tahu ya. Mungkin di server itu lagi memproses apa, yang jelas dia mengirimkan sebuah nilai tersembunyi pada form gitu. Ya, ini salah satu cara ya untuk menyembunyikan data ya. Menyembunyikan data-data tersendiri gitu pada sebuah form. Ya tergantung kebutuhannya untuk apa. Kalau Anda sudah jadi seorang web developer nanti saya yakin ini bakal sangat berguna nanti. Tergantung kebutuhannya untuk apa. Yang penting Anda pahami dulu bagaimana cara membuat tampilan-tampilan dari form control seperti select, file select, select box, button control, dan hidden form. Gimana, paham? Pasti paham ya, gampang kok. Cuma bikin tampilan doang gampang kok, nggak susah ya. Yang penting Anda tahu ini gunanya untuk apa masing-masing komponennya. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas tentang cara membuat form, lanjutan tentang cara membuat form di bagian yang kedua. Kita sudah belajar cara membuat select box, kemudian file select, kemudian ada berbagai macam button control dan hidden form.
Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.